Hai sobat Cinemax Creator, Rian di sini. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue ingin menceritakan film yang berjudul Spencer Confidential. So, are you ready? This is Spencer Confidential movie, and stay tuned. Film Spencer Confidential bercerita tentang perjuangan mantan narapidana yang membongkar sindikat polisi korup yang menjadi pengedar narkoba. Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg sebagai Spencer si polisi barbar dan Winston Duck sebagai Hal si pria besar. Film ini disutradarai oleh Wahlberg dan dirilis pada tahun 2020. Di awal film, terlihat seorang polisi yang bernama Spencer sedang menghajar kapten polisi yang bernama Boylan di depan rumahnya. Setelah kejadian itu, Spencer ditangkap dan ia mengaku di pengadilan bahwa dia telah bersalah atas mengganggu ketenangan orang lain. Dan karena hal itu, ia menerima hukuman penjara selama 5 tahun. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, terlihat Spencer sedang membaca buku tentang kaktus di sebuah penjara. Dan seorang tahanan lain bernama Squab datang menghampirinya dan bertanya, bagaimana rasanya akan bebas dalam beberapa jam lagi. Dan tiba-tiba, muncul 2 orang teman Squab dari depan dan belakang. Spencer pun menyadari kalau dia akan dikeroyok. Lantas, Spencer pun langsung lebih dulu menghajar mereka. Namun Spencer tidak menyadari kalau Squab telah menusukkan sebuah besi di pinggangnya. Di perkelahian itu, Spencer hanya dianggap membela diri dan segera dibebaskan karena ia telah menjalani hukuman selama 5 tahun. Setelah ia keluar dari gerbang penjara, teman lamanya bernama Henry sudah menunggunya di luar. Tiba-tiba saja, mobil kekasihnya bernama Casey Davis juga datang untuk menjemput Spencer. Anehnya, Spencer malah menghindarinya dan langsung memasuki mobil Henry dan meninggalkannya pergi. Sesampainya di rumah Henry, tiba-tiba saja temannya Spencer bernama Driscoll memanggilnya dan bertanya apa yang akan dilakukan Spencer selanjutnya setelah ia bebas dari penjara. Lalu Spencer menjawab mungkin ia akan bekerja sebagai seorang supir truk trailer untuk memulai hidup barunya. Lanjut, Henry pun mengajak Spencer untuk menemui anjingnya yang bernama Farb. Farb yang sudah ia tinggalkan selama 5 tahun sudah tidak mengenali Spencer lagi. Saat memasuki kamar, Spencer mendengar musik hip hop yang sangat keras. Ketika ia memeriksa dari mana asal suara itu, ia menemukan seorang pria besar berada di sana. Spencer pun kemudian berteriak memanggil Henry untuk protes karena ia satu kamar dengan pria berbadan besar tadi. Di sini Henry memperkenalkan pria besar tersebut bernama Hal kepada Spencer. Henry berharap mereka bisa saling mengenal dengan baik. Dan pada malam harinya, Spencer melihat anjingnya mendekati Hal. Melihat hal itu, Spencer meminta ke Hal agar menyerahkan anjingnya karena ia tidak ingin Ford memiliki majikan baru. Di sisi lain, terlihat Boylan sedang dalam perjalanan pulang sambil berbicara dengan anaknya lewat telepon. Kemudian ia menerima sebuah panggilan telepon lain, yang panggilan telepon tersebut dari atasannya yang memberitahu kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengannya di parkiran bus sekolah. Setelah sampai di parkiran bus tersebut, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari samping. Kemudian beberapa orang misterius muncul dan mengepung dirinya. Boylan sangat ketakutan dengan mengatakan, aku tidak memberi mereka apapun. Namun salah satu dari mereka langsung menebas Boylan dengan menggunakan golok. Esok harinya, seorang wanita bernama Letitia Graham baru saja turun dari bus. Namun ia kebingungan melihat mobil suaminya bernama Terence Graham yang hancur. Dan saat ia melihat ke dalam mobil, ia langsung shock dan histeris karena ia menemukan suaminya sudah tewas dengan bersimpah darah. Saat Spencer bersama Henry sedang memasak untuk sarapan pagi, tiba-tiba ia melihat sebuah berita tentang kematian Boylan karena dibunuh. Beberapa saat kemudian, bel pintu berbunyi dan ternyata itu Driscoll bersama rekannya datang dan mereka mengatakan kalau Spencer berada di dalam daftar tersangka pembunuhan Boylan. Lalu Driscoll menanyakan apa yang Spencer lakukan di malam Boylan terbunuh. Kemudian Henry menjelaskan bahwa Spencer bersamanya tadi malam dan Howe si pria besar yang satu kamar dengan Spencer sebagai saksinya. Mendengar alibi Spencer yang kuat dan sempurna, Driscoll pun kemudian pamit pergi. Setelah itu, Spencer terlihat sedang mengendarai mobilnya sambil mendengarkan berita tentang tewasnya Boylan. Kemudian Spencer tiba di sebuah sekolah mengemudi truk trailer punya Nyonya Fab. Namun di sesi pembelajaran, ia malah tidak serius, melainkan ia memikirkan tentang siapa yang telah membunuh Boylan.
Scene berpindah ke tempat latihan tinju milik Henry. Terlihat Howe sedang latihan tinju hingga melukai lawannya karena ia terpancing emosi. Melihat hal itu, Spencer menyebut Howe tidak tahu menahu bagaimana cara meninju. Mendengar hal itu, lantas Henry meminta Spencer untuk mengajari Howe. Saat Spencer mengajari Howe, Casey datang dengan marah. Karena Spencer setelah keluar dari penjara, ia tidak menemuinya satu kali pun. Spencer pun mencoba menenangkan Casey. Namun Casey malah mengatakan kalau ia tidak ingin lagi bertemu dan melihatnya. Berpindah scene, saat ketika sedang berada di rumah, Spencer melihat sebuah berita tentang tewasnya Tyrone Graham yang dianggap bunuh diri setelah ia membunuh Boylan. Dan Spencer pun langsung menyimak berita tersebut. Di berita tersebut juga terlihat istri Tyrone yaitu Letitia mengatakan kalau suaminya adalah polisi yang baik dan tidak mungkin membunuh rekannya sendiri. Singkat cerita, Spencer pun langsung pergi menemui Letitia. Ia memperkenalkan dirinya sebagai teman suaminya, dan kemudian Letitia mengenali Spencer lah orang yang telah menghajar Boylan 5 tahun lalu, hingga ia dipenjara. Di sini, Spencer berniat membantu dengan menanyakan apakah Terence pernah bermasalah dengan Boylan. Letitia hanya mengatakan bahwa polisi menemukan setumpuk narkoba di rumahnya. Dan ia juga mengatakan, di malam sebelum Tyrone tewas, ia menemui rekannya bernama Scott Trailer di suatu kafe yang khusus untuk polisi. Setelah mendengar semuanya, Spencer hanya meminta Letitia untuk menjaga anaknya, dan Spencer pun pergi dari sana. Malam harinya, Spencer pun langsung pergi ke kafe tersebut. Lalu ia mengajak Scott ke toilet untuk membicarakan masalah Terence. Di sana, Spencer menanyakan ke Scott apakah Terence adalah seorang pengedar narkoba. Dan Scott menjawab kalau ia tidak tahu menahu tentang itu. Di saat mereka sedang berbicara, McLean serta anak buahnya pun masuk. Scott kemudian langsung pergi dengan mengatakan ke McLean kalau Spencer hanya datang untuk meminta maaf kepadanya. Namun McLean bersama anak buahnya tetap menghajar Spencer dan melemparnya keluar dari kafe. Di luar, Spencer melihat sebuah toko di seberang jalan yang memiliki sebuah CCTV. Ia segera pergi ke toko tersebut dan mengambil semua data rekaman di sana. Esok harinya, Spencer bersama Howe melihat rekaman saat Terence keluar dari kafe tersebut. Spencer terus meneliti hingga ia melihat Terence pergi mengikuti sebuah mobil sport. Singkat cerita, Spencer pun sudah berada di TKP kejadian pembunuhan Boylan. Di sana, ia menemukan sebuah bukti yaitu satu buah tusuk gigi. Kemudian Spencer pergi menemui Driscoll di tempat ia sedang berlatih. Dan ia membicarakan tentang kasus Terence. Spencer memberitahu ada beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut, seperti kandang udara yang tidak aktif di mobil Terence. Dan ia juga meyakini bahwa ada orang lain yang menjebak Terence dan memanipulasi kasus tersebut. Dan Spencer kemudian menanyakan apakah Driscoll sudah pergi ke TKP. Driscoll menjawab ia tidak ke sana karena kasusnya telah ditutup. Mendengar hal itu, Spencer lantas mencurigai Driscoll karena ia menemukan tusuk gigi yang ia yakini milik Driscoll. Berpindah scene, saat Spencer dan Howe sudah selesai makan di restoran, tiba-tiba Spencer dan Howe melihat sebuah mobil yang mereka cari selama ini yang lewat di depan mereka. Lantas Spencer pun langsung pergi mengejarnya. Namun saat di tengah perjalanan, ia tanpa sengaja memasuki halaman rumah yang ada anjingnya. Sialnya, anjing tersebut terus mengejar dan menyerang Spencer sehingga membuat ia kehilangan jejak mobil tersebut. Singkat cerita, Spencer pun tiba di tempat game dengan pakaian bak gelandangan dengan banyak kesobekan di bajunya. Spencer pun memarahi Howe karena ia tidak membantunya dalam pengajaran. Namun Howe dengan santainya menyebutkan nomor plat mobil tersebut kepada Spencer. Mendengar hal itu, Spencer pun memujinya. Esok harinya, Spencer pun pergi ke tempat samsat setempat. Ia meminta bantuan kenalannya untuk mencari tahu siapa pemilik mobil yang ia cari dengan memberi nomor plat yang ditunjukkannya. Kenalannya itu pun memperlihatkan pemilik mobil tersebut yang bernama Charlie. Singkat cerita, Spencer, Howe, dan Henry sedang mengawasi Charlie yang berada di sebuah restoran. Di saat mereka sedang mengawasi, lantas Howe bertanya kepada Spencer apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Spencer mengenali si Charlie ini. Spencer pun menceritakan tentang seorang wanita remaja yang bernama Gloria yang merupakan seorang aktivis. Ia menolak paksa pihak pengembang kota untuk datang ke selatan kota untuk gentrifikasi pembangunan. Namun Charlie yang sebagai preman ditugaskan untuk meneror Gloria. Berawal dari kucing kesayangannya yang dibunuh lalu dipaku di depan pintu rumahnya. Dan 2 minggu setelahnya, Spencer menerima tentang adanya mobil yang mencurigakan. Dan setelah dibuka, ternyata di dalam bagasi tersebut terdapat mayat Gloria yang sudah mulai membusuk. Spencer pun tidak bisa diam tentang kasus tersebut. Ia pun menghampiri Boylan untuk lebih memprioritaskan kasus Gloria. Namun Boylan tidak memperdulikan kasus tersebut. Kemudian seorang wartawan Glove bernama Wayne Cosgrove
memperlihatkan rekaman saat pembunuhan Gloria di tempat parkir. Namun pihak perusahaan tempat Cosgrove bekerja tidak mau menerbitkan video tersebut karena Cosgrove meyakini bahwa atasan Charlie telah menyuap perusahaan tempat ia bekerja. Setelah melihat rekaman tersebut, Spencer pun merasa kesal hingga ia menghampiri Boylan ke rumahnya. Lantas Spencer pun menghajar Boylan untuk membalaskan dendam atas kematian Gloria karena Boylan mengetahui rekaman tersebut dan berusaha menutupi kasus tersebut. Di sini pun terungkap alasan kenapa di awal film Spencer bisa sampai menghajar atasannya dan sampai masuk penjara. Setelah mendengar semua cerita Spencer, Howe hanya mengambil kesimpulan tentang bagaimana sadisnya Charlie membunuh seekor kucing. Hal itu membuatnya kesal dan langsung menghampiri mobil Charlie dan langsung menusuk mobilnya serta membuat goresan wajah kucing di mobil tersebut. Saat Charlie keluar, ia terlihat amat kesal melihat mobilnya ada goresan wajah kucing. Esok harinya, Howe terus memantau Charlie. Ketika Charlie mulai bergerak, Howe langsung memberitahu Spencer. Spencer pun segera mengikuti Charlie kemana ia pergi dan mengawasinya dari kejauhan. Ternyata Charlie memberikan uang yang ia bawa kepada McLean. Di sana juga terlihat dua agen FBI yang sedang mengawasi mereka. Mereka bernama Agen Burton dan Agen Pingle. Saat melihat Spencer, Agen Burton memberikan kartu namanya jika Spencer mendapatkan sebuah informasi baru. Spencer pun juga harus melaporkan kepadanya. Ketika Howe mengatakan kalau pembunuhan Boylan adalah sebuah pesan, Spencer tiba-tiba teringat seseorang dan langsung pergi ke penjara. Di penjara, ternyata ia menemui Squab. Di sana, Spencer menanyakan siapa yang memerintahkan Squab untuk menghajarnya 3 jam sebelum ia bebas. Lantas Squab hanya tersenyum dan menolak untuk memberitahunya. Namun Spencer langsung memperlihatkan istri Squab yang sedang digoda oleh Howe. Melihat istrinya yang tergoda oleh Howe, Squab hanya mengatakan satu kata, yaitu Wonderland. Lanjut cerita, Spencer bersama Howe menemui Cosgrove untuk menanyakan tentang Wonderland. Cosgrove lalu mengatakan, Wonderland adalah sebuah kasino yang dibangun oleh polisi kotor untuk pencucian uang. Cosgrove mengetahui semua tentang Wonderland, akan tetapi ia tidak berani menulisnya karena para sindiket Wonderland pasti bisa menutupinya lagi. Singkat cerita, Spencer berada di sekitar kasino. Kemudian datang 2 orang penjaga lalu mereka mengusir Spencer karena tempat tersebut tidak diperbolehkan untuk umum. Namun Spencer beralasan kalau ia kesini hanya untuk ikut balapan anjing. Scene berpindah, terlihat pemakaman Boylan dan Terence. Namun Terence dimakamkan sebagai tersangka pembunuhan dan hanya sedikit orang yang datang. Sedangkan Boylan dimakamkan dengan penghormatan bak layaknya seorang pahlawan. Setelah itu, terlihat Spencer masuk ke sebuah restoran, sedangkan Howe menunggunya di dalam mobil. Saat Spencer memesan makanan, ada sekelompok orang yang menatapnya dengan tatapan aneh. Dan tiba-tiba, seseorang pria masuk dan langsung ingin membunuh Spencer. Dan sekelompok orang yang menatapnya tadi juga mengeluarkan senjata. Spencer pun langsung berjuang untuk melawan mereka. Karena terlalu banyak musuh, Spencer akhirnya terdesak. Untungnya Howe muncul dengan menabrak mereka semua, dan akhirnya mereka bisa selamat. Setelah kejadian itu, Spencer berpikir bahwa musuh sudah mengenali mereka dan pasti akan menghampiri mereka di rumah Henry. Dan terpaksa, mereka harus tinggal di rumah Casey untuk sementara waktu. Berpindah ke Letitia. Ketika ia pulang ke rumah, ia melihat rumahnya yang sangat berantakan. Melihat hal itu, ia bergegas menghubungi Spencer karena takut terjadi masalah. Saat Howe memasuki kamar anak Letitia, ia memanggil Howe dengan sebutan seorang raksasa dan memintanya untuk membalikan tempat tidur yang berantakan. Dengan wajah iba, Howe pun langsung membalikan tempat tidurnya. Ketika Spencer bertanya ke Letitia apa yang mereka sedang cari, Letitia malah bertanya balik ke Spencer untuk apa Spencer membantunya. Spencer pun menjawab ia hanya melakukan hal yang benar untuk membersihkan nama Terence. Lantas, Letitia yang mendengar jawaban Spencer langsung memberikan sebuah rekaman yang dikirimkan oleh Terence kepadanya. Di perjalanan pulang, Spencer bersama Howe mendengar isi percakapan rekaman tersebut. Spencer pun mulai menyadari kalau dalang dari semua ini adalah Driscoll. Bahkan yang membunuh Boylan adalah Driscoll sendiri. Esok harinya, terlihat Driscoll ingin berangkat pergi untuk mengantarkan anak yang sekolah. Terlihat juga Spencer sudah menunggunya di depan rumah. Di sini, terlihat Driscoll sedang menggigit tusuk gigi yang sama persis seperti tusuk gigi yang ditemukan Spencer di TKP. Tanpa basa-basi, Spencer pun langsung mengatakan kalau ia sudah mengetahui keterlibatan Driscoll di Wonderland. Bahkan ia juga mempunyai banyak bukti. Spencer pun memberikan Driscoll kesempatan untuk memberitahu tentang Wonderland dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri dan menjalani hukuman seperti dirinya 5 tahun lalu sebagai kesatria. Namun Driscoll malah mengusir Spencer. Singkat cerita, Spencer pun menemui agen Burton untuk menyerahkan rekaman Terence dan Boylan dan juga memberitahu tentang keterlibatan Driscoll sebagai polisi korup. Spencer mengajak mereka berdua untuk bergerak menangkap Driscoll dan pengikutnya. Namun agen Burton mengatakan kalau semua bukti ini belum cukup dan ia malah memerintahkan Spencer untuk menjauh dari kasus tersebut karena urusan mereka lebih penting.
Spencer yang tak mau menyerah terpaksa melakukan kekerasan kepada Charlie supaya ia mengatakan siapa orang di balik yang menjalankan bisnis narkoba tersebut. Karena tidak tahan disiksa, Charlie pun segera memberitahu tentang sebuah mobil van yang membawa narkoba. Mereka yang sudah mengetahui mobil dan rute mobil tersebut sudah menunggu di atas jembatan. Ketika mobil van-nya terlihat, Hao pun melempar palu ke mobil tersebut, seperti Thor melempar palunya, namun perbedaannya tidak ada petir. Di sana, mereka pun segera turun untuk mengambil alih mobil tersebut. Namun suatu orang pengirim berhasil kabur dari sana. Singkat cerita, Spencer memperlihatkan semua narkoba yang disimpan di dalam tabung gas LPG kepada Cosgrove. Namun Cosgrove juga berpikir bahwa bukti mereka temukan masih belum cukup. Dan terpaksa Spencer menyembunyikan van yang berisi narkoba tersebut ke garasi Casey. Tiba-tiba Casey datang dan menanyakan mobil siapa itu. Spencer menjawab kalau ini adalah mobil kerja milik Hao. Namun Casey mengetahui van itu berisi narkoba karena anjingnya adalah mantan anjing kepolisian narkotika. Di saat itu juga, Spencer menanyakan kenapa tidak ada Henry. Casey memberitahu kalau Henry merasa bosan dan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Henry menghubungi lewat FaceTime. Ternyata yang memegang telepon Henry adalah Driscoll dan terlihat Henry berada di belakangnya. Karena merasa panik, Spencer pun mengatakan kalau ia akan ke Wonderland dengan membawa narkoba yang telah ia curi. Saat itu juga, mereka mempersiapkan senjata sambil menyusun rencana agar bisa mengalahkan musuh. Sedangkan Driscoll bersama anak buahnya sudah berada di Wonderland menunggu kedatangan Spencer dengan membawa narkoba mereka. Beberapa saat kemudian, mobil Spencer pun muncul. Namun yang keluar bukanlah Spencer melainkan Casey. Kemudian ia segera membawa Henry ke tepi jalan dengan ocehan khas cerewetnya untuk mengecoh Driscoll. Tiba-tiba saja, Spencer bersama Hao muncul menggunakan truk monster dan menabrak semua mobil musuh. Melihat Driscoll kabur, Spencer pun segera mengejarnya, sedangkan Hao melawan anak buah Driscoll. Di saat Spencer mengejar Driscoll, tiba-tiba saja beberapa musuh muncul di depan Spencer. Melihat Spencer yang terdesak, Hao pun lantas membantunya dengan menghabisi mereka semua layaknya seorang petarung. Beralih ke Driscoll yang sudah menunggu Spencer dan bersiap untuk menembaknya. Namun tiba-tiba Spencer melompatinya dari samping dan berhasil mengambil senjatanya. Di sini, Spencer tidak menggunakan senjatanya untuk menembak Driscoll, melainkan mengajak ke bertarung dengan tangan kosong untuk melampiaskan amarahnya. Di awal pertarungan, Spencer membiarkan Driscoll menghajarnya. Setelah Driscoll merasa sudah menang, Spencer pun menghajar balik Driscoll hingga ia sekarat. Setelah itu, polisi dan agen Burton bersama Pinjal tiba di TKP dan terlihat ada tulisan dengan kata bukan berita palsu di atas tumpukan narkoba bersama Driscoll dan anak buahnya yang terikat. Tulisan itu menandakan keberhasilan Spencer mengungkap kebenaran dan membersihkan nama Terence. Para media berita langsung memberitakan tentang semua kebenaran itu. Bahkan media berita mengatakan bahwa kepolisian Boston meminta maaf kepada keluarga Terence dan menyediakan beasiswa untuk anaknya Terence. Sedangkan Spencer terlihat sedang bermain dengan anjingnya di sisi pantai. Kemudian Casey memanggilnya untuk mengajaknya makan siang bersama. Di saat sedang makan siang bersama, sebuah berita mengabarkan tentang penangkapan seorang pelaku kebakaran gereja 2 tahun lalu, yang ternyata pelaku tersebut adalah teman sekolah Spencer. Lantas Henry yang mengetahui tentang firasat yang tidak baik langsung meminta saluran itu segera diganti, karena ia tidak ingin Spencer kembali melakukan aksi pahlawan lagi setelah melihat berita tersebut. Namun semuanya sudah terlambat, Spencer sudah terlanjur melihat berita tersebut, dan selanjutnya film pun berakhir. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini dan terima kasih telah menonton video dari channel kita. Dan jika kalian suka silahkan kalian like dan tidak suka silahkan kalian dislike. Komen jika kalian mau request spelen dan subscribe jika masih mendengarkan ocehan gue. And see you in the next our video and thank you. Shoes on, get up in the morning.